rekan bekerja itu duduk. Rekan kuat tuh ada minum ini kerja tuh ya, nggak kuat ya pasti kita pakai. Kursinya biasanya kursi plastik yang bisa digeser-geser pakai kaki. Karena begitu kita sudah pakai handscoot, nah Anda pakai ini. Bukan pula kursi kerja yang bisa mutar, enggak ya, bukan ya. Di Labuan kan ada tuh, seperti Anda nolong persalinan. Mau hacking kan, kursi yang bisa kita geser-geser, makanya kursi plastik yang biasa yang bisa ditaruh. Itu fungsinya ya. Nah, kalau nggak begini, memang kalau bila kursinya ini depan ini ya, gitu ya. Kemudian kita cuci tangan secara efektif, biasalah dengan 7 langkah ya, buka semua perhiasan, buka jamnya ya. Oke. Kemudian Anda oke ya, kita pakai. Baru kita lakukan pemasangan. Kita lupa hijin dulu ya, kita lakukan lupa hijin. Oke, buka jadi dengan tutup terbalik. Jadi biasanya tutup ini bisa kita gunakan untuk sementara alat yang saya nggak pakai masker, karena kalau saya pakai masker tentu kedengaran sama Anda. Atau saya pakai masker di dekat aja kalian. Jadi kadang-kadang kita pakai tutup ini karena alat nafas itu direndam serentak. Alat direndam dalam laboratorium itu serentak sebetulnya. Sementara tapi kalau yang ini kita ada paku ini ya. Paku Rabana rupanya yang besar itu panjang. Nah, itu apa namanya? Bago payung. Rupanya buat kasidahan itu loh ya. Oke. Kalau nyusun alat, kalau semua gagangnya ke sini ya, semua ya. Boleh. Oke. Ya. Karena kebetulan kita di sini mau pakai alas bokong, kita menggunakan bokong dan kita tidak fungsikan cara pemakaiannya bersih saja bisa ya. Itu yang namanya masang itu begini ya, harus begini. Kan Beko, ada yang masang hidup itu tetap begini. Kenapa? Ini boleh lindungi tangan Anda nih. Karena tangan Anda kena peluk pantat ibu kan? Nah, kita masukin seperti ini. Bu, diangkat ininya bu ya. Nah, jadi diangkat. Terus Anda nanti tangannya keluar ke samping gitu ya. Kalau pakai bokong itu masuk, ya kan? Nah, terus kalau masuk begini, forbidden. Kalau masuk bokong kita mau begini rasanya. Kalau begini kan lucu Pak. Kan beda apa perbedaannya? Forbidden segini masuknya, luarnya gini. Langsung lagi ya. Beda-beda fungsi ya. Ini kita kondisikan seperti ini. Oke, kita lakukan vulva hygiene. Jadi kita mulai pasang saja. Begitu kita pakai sarung tangan, kita mulai kerjanya step. Pemasangannya steril ya. Nah, jangan lupa kalau steril itu di dalam, gitu-gitu ya. Kita lakukan vulva hygiene. Vulva hygiene sekarang nggak pasal 5 ya, nggak boleh ada minimalis kan? Oke, yang berarti biasa anak beberkan labia. Nggak boleh lagi katanya bolak-balik ya gitu ya? Iya bu. Tapi 5 kan? Nah, harusnya labia mayora ini. Tapi seharusnya ada lagi labia minora, buka minora terus kaki baru vestibulum. Nah, pegangnya hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kenapa kapas ego ini? Karena tangan Anda nggak boleh tersentuh vagina ibu. Makanya pegang itu di pojok ini saja, enggak di pojok kan ini. Jadi ketika Anda begini tangan Anda nggak akan kena vagina, kan nggak akan on ya. Terus kemudian kita lakukan vulva hygiene, jadi sampai kita amati, ada tidak pengumpulan cairan pervaginam di sini. Kalau ada seperti apa gitu ya, nah lihat, bisa kita lihat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan inspekulum, baru kita pasang bu steril. Bu, kita pasang ya bu ya. Nah ini steril ini fungsinya ya. Oke, kita pasang seperti ini. Tetap begini ya. Nah, jadi benar hanya vagina saja yang kelihatan. Nah, ya. Kan tangan kering aja kan. Oke, kita masukkan. Ini kan sedikit ya. Ini kan kalau tanpa dibuat kan nggak ini.
kita ambil spekulumnya satu. Ibu alat ini akan kita pasang. Coba ibu tarik nafas dalam, gitu ya. Coba bernafas bu, nafas dari hidung nanti keluarkan dari mulut. Biar ibunya relax, gitu aja. Kita buka, kita masukkan. Ingat jalur vagina itu seperti ini, bawah ke atas. Jadi kita masukkan di lobby ini, kita masukkan seperti ini, masukin. Kemudian kita putar. Kita ini kan luruskan. Sudah yakin posisinya pas, baru kita buka. Nah tuh. Jadi aslinya nanti kelihatan porsinya seperti ini, bisa kan? Aslinya dengan apa kelihatan ya? Oke. Kemudian sudah bisa kita lihat, kita kunci ya. Kita kunci. Jelas? Nah, di situ ada kunci. Nah, tuh kelihatan kan? Posisinya kan? Nah, ya. Oke, kita lihat. Jadi ini kita baru pemeriksaan spekulo ya. Yang kita lihat adalah kita lihat keadaan, kita amati. Ada lesi nggak pada porsionya? Jangan-jangan dia nanti ada di serviknya sudah ada apa-apa gitu. Kita lihat, ada nggak pengeluaran cairan dari porsionya? Ada lesi tidak di situ? Terus warnanya apa? Kalau tadi pertanyaan Anda adalah ibunya sedang tidak haid, Anda harus konfirmasi tanda-tanda Anda hamil. Lihat, jangan-jangan ada tanda Chadwick, jangan-jangan ada tanda ismus di situ kan? Nah, kita lihat ada konfirmasi sekaligus tanda kehamilan. Kemudian kita sudah nampak sama kita tidak ada apa-apa, aman, sentosa gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya ada pengeluaran, kita curiga langsung aja ambil lapisannya untuk diperiksa. Bisa lanjut dengan pap smear ya, dengan pap smear. Nah, kemudian kalau tidak ini aman, kita lepas ini, kita lepas ya. Nah, tutup lagi dulu, baru dikeluarkan, masukin tangannya lagi, kita keluarkan. Nah, ini tarik aja sakit ibunya nanti. Oke, nah ini kita taruh dalam larutan klorin. Kita lakukan pemeriksaan di manual. Kita berdiri ya, di manual, tuse. Jari tengah lebih panjang dari jari telunjuk kan? Ada yang bukan telunjuknya panjang dari tengah. Ini biasanya memang jari tengah bukan gini ya. Memang seperti itu, nggak boleh langsung dua jari masuk ya. Ini kita gini kan dulu memang ini dibuka memang ini dulu setelah masuk baru tangan Anda lepas satu lagi. Nah itu maksudnya. Kok kecil ibu tuh mau diikut? Kenapa? Karena nggak boleh langsung tangan Anda langsung masuk. Bu kita periksa ya bu. Jadi kita memang ini kan dulu tangan satu masuk dulu satu ke dalam introduce vagina, baru lepas. Baru mah masuk ke dalam sampai teraba porsionya tuh teraba tuh. Tangannya tuh pindah suprapubik, nggak ada pundusnya di dalam gitu ya. Suprapubik. Apa yang kita periksa di sini? Pertama kita goyang, kita nyeri goyang. Nyeri nggak? Kita goyang porsionya. Kalau ada nyeri goyang ada sesuatu, harusnya nggak? Kan dia bebas bergerak. Kita goyang. Ibu nyeri nggak? Nggak. Anda periksa di sini. Anda lihat konsistensi uterus itu pergerakan uterus tadi. Terus lunak atau enggak? Kita konfirmasi kalau cervix uterina lunak. Hati-hati, jangan-jangan hamil gitu ya. Terus kemudian kita periksa juga sekalian melihat posisi uterus. Ini ante atau retro. Di situ kita nilai sekalian. Oke. Itu pindahkan slide-nya yang berikutnya nak, biar nampak apa yang mau diperiksa sama banyak. Ya ada itu, itu bukan PPA gitu. Tuh. Ya, tuh. Oke ya. Jadi kita periksa ya, kita periksa. Kalau sudah tidak ada apa-apa, aman, ya, kita keluarkan tangan kita. Sambil nanti mengamati, kita keluarkan kita amati. Ya, kita amati juga, jangan ada di situ. Kalau nggak ada, berarti aman, it's okay, kita bisa lanjut pasang. Ya. Oke, ini Anda buka di dalam larutan klorin sambil, nah kita bilas dulu, ini bilas dulu ya. Jadi yang ini yang dikontaminasi. Berikutnya Anda buka secara terbalik ya. Dari dalam klorin. Oke, kalau sudah berarti kita aman. Kita akan memasukkan lengan AKDR, berarti dia ready untuk dipasang. Ambil betadine, masukin ke dalam sini. Saya nggak benar kasih ya, karena kalau merah-merah orang lapor marah sama kita nanti. Nah, gitu ya. Kita masukkan betadine, Anda lihat. Kita ininya kita masukkan caranya seperti apa? Nah ya, sini. Oke, lihat ya. Kalau di tempat yang datar, ya ini kan seperti ini. Jadi tangan Anda tuh menahan di ujungnya dulu, dorong sampai ke ujung seperti ini. Oke, sudah turun itu Anda pegang ininya. Anda lipat. Kita lipat ininya ya. Jadi sementara itu kita lipat seperti ini. Nah gini, kita lipat. Tuh. Oke, sudah dia terlipat, Anda tarik sedikit ke bawah ininya. Anda angkat, Anda putar.
baru kita goyang. Dia biar dia masuk. Nah, jadi dia masuk seperti ini. Oke, jadi Anda masukkan seperti ini ya. Nah, trik masukannya seperti tadi. Diulang lagi. Nah, oke. Kita tahan di ujungnya sini. Anda dorong tabung ini sampai ke atas tuh, sampai situ. Begitu di situ tangannya pindah ke sampingnya nih. Kita lipat. Oke, sampai dia begitu dia sudah terlipat, tabungnya ditutup ke bawah. Nih, lipat terus gini. Terus kita geser masukin seperti ini. Nah, tuh baru dia masuk. Oke ya, kalau tekniknya benar pasti mudah masuknya. Oke? Oke ya. Baik. Kita mulai pemasangan. Kita ganti handscoon-nya. Kita pasang handscoon yang kedua. Oke ya, kita pasang di steril ya. Ini kiri kayaknya ya. Ini ya. Kalau setelah pasang biar aja dulu ya, nanti bisa diperbaiki setelah pasang ke keduanya. Tidak masalah. Dipegangin bagian dalam. Nah, betulin lagi seperti ini. Oke ya, terus kemudian kita bilang sama ibu bahwa kita akan memasang ya. Kita akan memasang. Kita ambil lagi. Jadi kita masukin ini lagi ya Bu ya. Kita pasang nih. Nah, buka lagi beberkan. Kita masukin ke dalam ya. Kita dorong tuh masuk. Kita sampai di dalam nanti baru kita tuh masuk. Kita kunci ya. Kita kunci. Oke, setelah itu kita ambil ini tampon adetang ya. Ambil tampon adetang. Ada jepit ininya. Kita celup betadin ya. Kita. Nah gitu. Terserah kalau nggak bisa. Nah, kita kasih yang kursi ini tuh. Nah kalau nggak cukup tangannya, menurutkan saya dari sini ya. Pakai lagi satu kali lagi. Ambil satu sisi ya. Lain ya. Jadi kita putar lagi ke arah sih. Nah jadi dia 360 derajat harus terinfeksi. Oke. Setelah itu, ini alatnya sudah selesai kita pakai ya. Kalau nggak pakai lagi, kita taruh di sini saja. Oke ya. Habis itu kita ambil tenakulum. Coba digeser biar kawannya tahu langkah seperti apa. Kita ambil tenakulum, kita jepit. Oke ya. Oke, kemudian ke bawah nah. Kita jepit tenakulum. Jepit dengan ada di posisinya 10 atau jam 2 ya. Nih, ambil. Nah, 10 jam 2 itu, ini kan jam 12. Nah, 10. Tergantung kalau Anda tidak kidal, kita jepit biasanya di angka 10. Kalau Anda kidal, Anda jepit di angka 2. Kita jepit sini. Ah, benar-benar jepit, Nak, sininya. Ah, tuh. Bunyi dong, ya. Lepas kalau udah sering dijepit ya, saya pindahkan. Tapi posisinya angka 2 ya. Nah, tuh, ya. Oke. Nah, kita masukkan seperti ini. Oke, berikutnya kita masukkan sonde uterus. Oke ya. Karena ini rahimnya apa aja terserah aja masukin nih. Anda masukin. Boleh begini, boleh seperti ini, terserah ya ini. Kita masukin sonde uterusnya. Makanya saya bilang nggak boleh bunyi ya sampai dia masuk. Kalau misalnya ini udah tertahan, nah bisa diputar. Tapi kalau nggak begini aja. Dia masuk ya. Habis itu, setelah itu kita keluarkan. Kita keluarkan ini masukkan ke dalam rahim ya. Anda lihatlah sampai di batas mana ada betadinnya tadi. Nah, kalau seandainya betadinnya ada di angka 7, berarti kita mendalamnya di angka 7. Apa yang kita lakukan? Lihat AKDR tadi. Biasanya AKDR itu ada yang ada angka di situnya 1. Kalau enggak ada, Anda sejajarkan saja seperti ini. Oke, kita lihat angka 7, berarti di sini apa yang kita lakukan? Ini kita taruh, kita lihat angka 7, ambil leher biru. Ada si leher biru di sini kan? Leher biru itu Anda sejajarkan yang 7 tadi itu. Nah, ini kan kita taruh dari sini, ini ada garis ya, taruh sini. Ternyata angka 7-nya di sini misalnya. Kita taruh sini. Leher birunya Anda posisikan yang angka 7. Terus untuk menggesernya gimana, Bu? Tahan leher birunya, ini aja Anda tarik ke bawah. Nah, gesernya. Kalau Anda geser seperti ini nanti bisa lepas lagi yang udah kita masukin tadi. Paham ya? Setelah itu kemudian kita buka, kita sobek
sampai selesai, sampai habis, boleh sobek kan? Anda mau pakai lagi masalahnya kan? Ini harusnya kita sobek sampai habis, jadi kita ngangkatnya begini. Jadi artinya ini pasti steril. Yang kalau steril kan cuma bangnya aja. Paham ya sampai situ ya? Nah, jadi karena ini irit dan pelit beda-beda tipis, nah, seperti ini ya. Harusnya enggak ya, dia dibuka, jadi kita ngangkatnya begini. Ini tetap steril. Sampai di situ mengerti kan? Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya kita pasang. Nah, leher birunya daftarkan ya. Masangnya gimana? Nah, begini caranya. Oke. Ininya kita taruh di sini ya. Dimasukin ke dalam. Tuh, masukin aja terus. Nanti dia akan tertahan di mana? Di leher biru. Leher biru yang akan menahan. Ya, ini karena udah sering dijepit, saya bisa aja. Pokoknya asalkan kejepit aja ya. Udah sering dipakai dan kelas 10, jadi dia udah apa namanya? Pokoknya terjepit. Anda terbayang kejepit ya. Oke ya. Nanti kita buka di sini nih, bisa lihat. Nah, seperti itu. Nah, tuh tadi kan kebetulan bisa dilihat ya. Kalau aslinya kan nggak bisa dilihat. Nah, tahan di situ kan. Nah, di situ. Nah, tuh. Jadi kalau di dalam rahim itu kejadiannya seperti itu. Oke? Ya, kita lepas aja ininya biar kelihatan ya. Nah, kalau di dalam rahim nanti kejadiannya seperti itu. Aslinya kan kita nggak bisa lihat, tapi seperti itu kejadiannya. Nah, ketika kita akan melihat melepasnya itu, kita bukan narik ya. Jadi tangannya begini nih, ini menahan tenakulum seperti ini. Terus ini kan ada tabungnya, kita tidak boleh mendorong. Yang kita lakukan ininya kita tahan, kita pegang, ini kita pegang ini. Kita bolehnya menarik, mengambil draw. Jadi ini kita tarik, bukan ini yang kita dorong, gini kita tarik. Kita tarik sampai dia lepas. Tidak lepas. Terasa lepas. Kemudian kalau dia udah lepas, ininya kita dorong lagi ke atas. Ini kita keluarkan nih. Ini kita keluarkan, taruh di sini. Ini kita dorong lagi ke atas. Nah, jadi kemudian kenapa kita dorong ke atas? Begitu kita dorong ke atas, dia akan membantu memposisikan lagi rahim sampai ada tahanan. Jadi pasti posisinya benar. Baru kemudian ini saya tahan aja ya, karena ini bukan rahim asli, jadi kalau dicabut kayaknya nggak terbawa. Oke ya. Jadi ketika ini saya tahan di sini ya, karena ini bukan rahim asli. Jadi kalau rahim asli dia langsung nempel itu ya. Jadi kita lepaskan dia keluar. Jadi nanti dia akan terpasang benar-benar bagus di dalam rahim. Ini longgar, satu lagi pakai nanti ya. Nah, ini. Nanti kita cabut lagi, jadi dia akan terpasang dengan sempurna gitu, nggak miring dia tuh. Ini longgar, nanti diselotip ya, diselotip pinggirnya dia biar nggak longgar, karena kalau longgar dia nggak tertahan, harusnya rahim kan nggak begitu ya. Setelah itu kita mengeluarkan, ini nggak boleh keluar semua. Kita lihat di sini, kita kan lihat di sini nih, sampai benang itu tersisa 3 cm di depan serviks komporsio. Anda ambil gunting. Oke, gunting itu dibuka sedikit. Kita taruh di sini di atas leher biru. Jadi hanya kita telusurin aja seperti ini. Nah gitu. Begitu sampai di ujung tinggal di gunting. Nah, makanya saya bilang guntingnya harus panjang, karena kita bukan akan mengunting gimana gitu ya. Makanya begini, makanya juga lengkung ya. Jadi di sini kita terus tabung. Karena kalau nggak ibunya bisa luka. Nah ya, baru kita keluarkan. Jadi sisa benang pasti berada di dalam tabung. Jadi dari dalam sini. Jadi nanti mengunting tadi itu seperti ini, kita buka gini kan, nah gitu kan, ada telusuri tuh, begitu sampai di ujung, lepas kan, nanti tinggal, nah, sisa benang pasti ketinggalan di dalam tabung. Sampai di situ paham? Paham ya, paham. Nyalain tadi kita udah buka. Terus kemudian kita lepas ini tenakulumnya tadi, kalau di sini. Ah, bekasnya itu kan ada darah itu kan, ada darah. Anda ambil ini, Anda ambil diper itu, boleh diper, boleh kasar, terserah ya. Nah, kita di sana kita tekan selama sekitar 60 detikan boleh ya, tekan di situ sampai darahnya berhenti. Sudah, setelah darahnya berhenti baru kita keluarkan. Nah, terus Anda selipkan benangnya, ada benang di sini kan, sisa benang nih. Nah, benang itu kita selipkan, kemana kita selipkan? Ke samping-samping ini, di sini. Nah tuh di fornik, kan di samping ini ada nih. Nah di situ Anda selipkan benang. Paham ya? Di sini ya. Kalau nggak samping kiri di sini nih. Nah, tuh kan di sana tuh. Di situ kita selipkan. Ya. Oke. Di samping-samping sini ya, di fornik namanya ya. Kalau di atas fornik anterior, di bawah fornik posterior, di sini fornik lateral
kanan, ini vortex lateral kiri ya Ibu ya, terserah. Anda mau selipkan pakai ini boleh, susah Bu, boleh. Selipkan aja pakai tangan Anda. Boleh kita buka. Kita selipkan, kita ini kan. Nah, Bu, ini benangnya kita selip ya Bu ya, buka. Kemudian Anda bantu selipkan benang. Sampai Bu, sampai. Kita tuse itu sampai, nanti ada partus Anda tuse itu kan, sampai tangan kita ke situ. Jangan ragu pula Anda sampai ya. Nah, Anda selipkan benangnya di situ ya. Tangan saya nggak panjang Bu, jangan panjang tangan, bahaya ya. Nah, buka pertanyaannya sekarang. Nah, kemudian bereskan alat semuanya. Bereskan Ibu. Jadi kalau bereskan Ibu ini kalau ada apa, kalau misalnya Anda berlap gitu ya, Anda buka, Anda gulung, tetap ya namanya ini yang namanya tetap ya. Nanti Ibu tadi juga seperti itu.